Buruh, hidup buruh, hidup buruh. Kawan-kawan yang ada di belakang, terdengar gak suara yang ada di Mokov? Kawan-kawan yang di belakang, terdengar gak suara yang ada di Mokov? Hari ini kita datang ke sini bukanlah untuk jalan-jalan, bukanlah untuk melihat kota Jakarta yang begitu indah, tapi hari ini adalah momentum perayaan 1 Mei 2024, di mana merupakan Hari Buruh Internasional. Dan hari ini bukan hanya sebatas ulang tahun buruh, karena kalau hanya sebatas ulang tahun seperti orang motong tumpeng atau motong kue, tapi hari ini juga merupakan momentum yang sangat baik buat kita sebagai buruh untuk menyuarakan aspirasi buruh yang selama ini terpendam, yang selama ini tidak pernah didengar oleh pemerintah. Pemerintah kita seolah tuli, seolah buta terhadap kejadian yang ada pada mereka. Selalu dikambing hitamkan, nomor duakan. Bahkan kita tahu pendapatan pemerintah, pendapatan negara paling besar didapat dari buruh. Buruh adalah orang-orang yang tertib bayar pajak, namun tidak pernah dilirik, tidak pernah dilihat terhadap nasib kaum buruh. Kawan-kawan lihat berapa kali kenaikan harga beras, namun tidak pernah diiringi dengan kenaikan upah. Harusnya bisa mensejahterakan kaum buruh. Di tahun 2024 ini, yang di Kabupaten Bekasi upah hanya naik 1,5%. Dihitung secara nominal lebih dari 100.000, tidak sampai 100.000. Namun kebutuhan pokok naik dengan harga yang cukup tinggi. Harga listrik naik. Bahkan sekarang sebentar lagi Pertalite akan dihapus. Tentunya kita akan konsumsi yang lebih tinggi dan biayanya juga cukup mahal. Apakah itu pernah dipikirkan oleh pemerintah kita? Bagaimana nasib kaum buruh beserta rakyat miskin yang ada di negara ini? Mereka hanya memikirkan para oligarki kapitalis yang selalu mereka sanjung-sanjung, yang selalu mereka utamakan dibandingkan kita kaum buruh yang merupakan warga pribumi Indonesia. Dan hari itu juga kemarin, di bulan kemarin kita sudah melakukan pemilihan umum yang katanya jurdil, tetapi ternyata masih banyak kecurangan-kecurangan yang ada. Kita sebagai kaum buruh sangat dirugikan pada saat momentum pemilu tersebut dengan undang-undang yang ada saat ini. Kawan-kawan buruh yang saat ini ada di wilayah Jabodetabek, kemungkinan besar mereka masih memiliki KTP wilayah, yang akhirnya pemerintah hanya memberikan libur 1 hari untuk pemilu. Kawan-kawan buruh tidak bisa pulang kampung untuk melaksanakan pemilu, dan di tempat dia tinggal mereka pun juga tidak terdaftar. Ada kesulitan yang akhirnya suara kita, suara buruh yang harusnya bisa kita suarakan terhadap partai buruh tertolak, tidak bisa kita suarakan dengan maksimal karena adanya keterbatasan undang-undang. Melalui momentum May Day ini kita meminta pemerintah untuk merevisi undang-undang pemilu sehingga kita kaum buruh dimanapun berada bisa ikut mensuarakan aspirasi dalam pemilu. Tidak ada pembatasan lagi. Kawan-kawan lelah, kawan-kawan capek, panas, mudah-mudahan tidak, karena sebuah perjuangan pasti ada sebuah pengorbanan, minimal pengorbanan waktu dan tenaga. Hari ini pengorbanan kita hanya sebagai
dibandingkan dengan pengorbanan para pejuang-pejuang kita yang sudah mau menumpahkan darahnya, mau rela mengorbankan nyawanya untuk kemerdekaan Republik ini. Namun sampai saat ini kita sebagai kaum buruh belum bisa merdeka sepenuhnya. Masih terjajah oleh kaum sendiri, masih terjajah kaum kapitalis, masih terjajah oleh para pemodal. Kawan tentunya di sini banyak yang sudah berkeluarga. Betul? Betul apa betul? Kawan-kawan terdaftar dalam BPJS? Terdaftar atau tidak? Kalau terdaftar, pernah kawan-kawan mengalami kesulitan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan? Bukan hanya pernah, tapi sering terjadi hal tersebut menimpa kita sebagai kaum buruh. Ketika kita berobat ke rumah sakit, banyak birokrasi, banyak kesulitan dan banyak pelayanan yang kurang baik yang kita dapatkan. Itu merupakan hak kita yang seharusnya kita dapat. Tapi begitu mudahnya rumah sakit seolah menganggap kita bukan manusia, seolah menganggap kita tidak pernah sakit. Dan dalam momentum May Day kali ini, kita meminta kepada pemerintah agar layanan kesehatan terhadap buruh dan kaum miskin Indonesia diperbaiki. Tidak ada diskriminasi bagi yang memakai BPJS ataupun yang tidak memakai BPJS. Pelayanan